بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي مسألة من مسائل الصفات. Di pertemuan kemarin kita menyebutkan beberapa permasalahan berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayu sifat? Sifat apa? Naam. Sifatur ru'yah. Wa mal maqsud bir ru'yah? Apa maksud ru'yah? Dilihat, kan gitu. Ru'yah itu dari ra'a, melihat. Maksudnya ru'yah ini dilihat. Ay annallaha yura yaumal qiyamah, bahwa Allah itu dilihat. Naam, bahwa Allah dilihat. Dan kita menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' dan akal. Dari Al-Quran dan Sunnah, al-ijma' al-akal wal-ijma' kama dzakara ulama. Adapun ijma' seluruh kitab-kitab yang membahas permasalahan akidah pasti mereka menunjukkan sifat Allah dilihat. Nah, ini menunjukkan ijma'. Adapun dalil dari Al-Quran, apa dalilnya? Aba Ikrimah? Dalil dari Al-Quran menunjukkan bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Ingat, apa dalilnya? Siapa ingin bertemu dengan Allah, hendaklah ia beramal saleh. Nah, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Ahsanta. Tapi ini enggak kita sebutkan kemarin kan? Nah, tapi ini termasuk di antara apa? Dalil ar-ru'yah. Ahsant. Al-liqa'. Sebutkan para ulama, liqa' bertemu tidaklah bertemu kecuali dengan bertatap muka. Nah, tapi ada yang lebih gamblang, yang lebih jelas dari ayat ini. Man yadhkur? Aba Muhammad. Surah Al-Qiyamah. Naam. Mal ayah? Apa ayatnya? Wujuh yawma idzin. Naam, wujuh yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wujuh yawma idzin nadhiratun, wajah mereka berseri-seri ila rabbiha, ila di situ nadhiratun itu isim fa'il dari nadhara, kan gitu. Fa'ilnya siapa? Wujuh, wajah-wajah mereka. Artinya wajah mereka memandang wajah Allah. Wajah mereka memandang wajah Allah. Nah, apa lagi dalilnya yang kita sebutkan? Yang berkata Imam Syafi'i rahimahullah, orang-orang beriman melihat Allah pada hari kiamat dalam keadaan ridha, dan orang kafir dihalangi dari melihat Allah karena keadaan murka. Nah, betul tak? Innahum an rabbihim lamahjubun. Naam, ahsant. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, dihalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat yang ditafsirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Raihan, dalil dari Al-Quran yang Nabi menafsirkannya sebagaimana diriwayatkan Muslim. Abu Rizki, apa ayatnya? Kevin. Abu Aqil, ma tadhkur tariq, apa ayatnya? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, kan itu al-husna. Al-husna itu apa? Al-jannah. Wa ziyadatun, dan tambahan kenikmatan. Fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam ziyadah apa? Hadis kan itu, ketika idza dakhala ahlul jannati al-jannah fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, apabila penghuni surga masuk ke dalam surga, Allah pun berkata kepada mereka, ala azidukum
syai'an, mau enggak kalian aku tambahkan sesuatu? Kemudian penghuni surga pun mengatakan, alam tubayyad wujuhana wa tunjina minan nar wa tudkhilna al-jannah fa yakshifullahu al-hijab al-hadis. Nah, adapun dalil dari as-sunnah apa Raihan? Dalil dari as-sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kita buat muqarrar kurikulum menghafal satu ayat satu dalil di tasmi', di apa, di setar, binomat satu ayat satu hadis dalam setiap bab akidah, kan, di dalam permasalahan binomat. Akil apa hadis? Sebutkan hadis yang menetapkan Allah dilihat pada hari kiamat. Naam, ahsant. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar fi lailatul badr. Wa fi riwayah hadzal qamar. Dan ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah Al-Bujali yang kata Imam Al-Waqi', siapa yang menolak hadis ini maka dia Jahmiyah. Faman ankara hadzal hadis fa huwa Jahmi. Nah, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Dan hukum menolak sifat Allah bahwa Allah dilihat itu kafir. Hukumnya kafir. Bahkan setiap sifat Allah apabila ditolak hukumnya kafir. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, waladzi alaihi jumhur salaf, mayoritas para ulama salaf, anna man jahada ru'yatallahi fid daril akhirah fahuwa kafir. Siapa yang menolak bahwa Allah dilihat pada hari kiamat maka dia kafir. Fa in kana mimman lam yablughu al-ilm, kalau dia enggak tahu, yakni belum sampai kepadanya ilmu tentang perkara ini atau dia kena syubhat, kan gitu kata beliau, urrifa dzalik, maka dikasih tahu, maka ditegakkan hujjah kepadanya, kama yu'arraf man lam tablughu syara'i' al-Islam, sebagaimana orang yang belum mengetahui tentang syariat Islam maka dikasih tahu. Kemudian kata beliau, fa in asarra 'alal juhud, kalau dia tetap ngeyel, tetap mau nolak, apa kata beliau, ba'da bulughil ilm, setelah sampai kepadanya ilmu, fahuwa kafir. Fahuwa kafir. Ini disebutkan Ibn Taimiyah di Majmu' al-Fatawa al-mujallad sadis di jilid ke-6 halaman 486. Naam, dan diantara maksudnya faedah amaliyah sebutkan dalam hadis bahwa siapa yang meminta Allah untuk masuk ke dalam surga 3 kali maka surga pun berkata kepadanya adkhilhu jannah, kan gitu. Sampai kata para ulama kalau bisa kita jadikan wirid seperti zikir gitu, jangan sampai lupa meminta setiap hari apa, paling sedikit 3 kali untuk masuk ke dalam surga. Begitu juga dengan meminta perlindungan dari neraka, meminta perlindungan dari neraka. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang banyak menunjukkan bahwa Nabi meminta untuk melihat wajah Allah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazara ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memintamu agar engkau memberikan kelezatan ketika memandang wajahmu. Min ghairin darratin wala fitnatin mudillah, tanpa ada mudarat dan tanpa fitnah yang menyesatkan. Nah, sekarang permasalahan jadid. Qala al-muallif rahimahullah taala al-Imam al-Humaydi Abdullah bin Zubair al-Humaydi al-Syafi'i Syekh al-Bukhari, qala wa ma nataqa bihi al-Quran wal hadis, dan adapun yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, kata beliau, misal wa qalatil yahud yadullahi maghlulah ghullat aydihim, wa misal was samawati matwiyatun biyaminih, wa ma ashbaha hadha min al-Quran wal hadis la nazidu fihi wa la nufassiruhu. Nah, kata beliau, dan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis
seperti ucapan Allah, maksudnya dalil yang menetapkan sifat-sifat Allah seperti ini, dalil ini atau ayat ini yang menunjukkan sifat tangan bagi Allah. Artinya Allah memiliki tangan. Nah, berkata orang-orang Yahudi, wa qalatil yahud, tangan Allah itu apa? Terbelenggu. Terbelenggu, maghlulatun, dan kalimat maghlulah dalam bahasa Arab menunjukkan al-bukhl wasyuh. Kata para ulama menunjukkan pelit. Subhanallah. Dan orang-orang Yahudi, kata para ulama, dikenal suka menghina Allah. Makanya ajib, kayak mana mereka menghina apa? Menghina sembahan mereka. Nah, suka menghina Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di antara disebutkan, walaupun sebagian para ulama mendhaifkan hadis, bahwa diriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi juga mengatakan bahwa Allah ketika menciptakan langit dan bumi kan 6 masa, 6 hari. Kemudian di hari ke-7 Allah capek, istirahat dulu, hari Sabtu. Nah, makanya hari Sabtu itu hari pengagungan atau hari yang diagungkan orang Yahudi. Sementara hari Ahad, sekarang Minggu kan gitu, hari orang Nasrani. Sementara Al-Jum'ah hari umat Islam. Nah, ada banyak penghinaan Yahudi sampai para ulama menulis tentang hinaan Yahudi kepada Allah. Kok bisa, apalah gunanya kan gitu. Ini ajib. Maka Yahudi ini apa? Di antara akhbath, manusia yang paling buruk gitu. Akhbathun nas. Di mana mereka berkata tangan Allah terbelenggu. Katanya Allah ini pelit. Nah, ghullat aydihim. Kemudian Allah membantah ucapan mereka. Tangan mereka yang terbelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat atas apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang luas. Yunfiqu kaifa yasha. Allah memberikan siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ini diantara dalil dari Al-Quran yang menunjukkan apa? Sifat tangan bagi Allah. Begitu juga Allah menyebutkan apa? Ya iblis, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menahanmu? Apa yang menahanmu? Apa yang membuatmu enggak mau sujud kepada yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Nah, di ayat yang lain iblis menyebutkan apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Artinya, aku ini engkau ciptakan dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Mungkinkah yang lebih mulia sujud kepada yang lebih hina? Itu mindset iblis. Aku ini lebih baik kan gitu daripada Adam, kok bisa aku pula yang sujud? Nah, istikbar, kesombongannya. Makanya di antara bentuk kekufuran adalah tarkul amr, kata para ulama, meninggalkan perintah kan gitu. Ketika seseorang meninggalkan perintah, yang perintah itu perkara yang wajib seperti salat kama sayati, maka bisa seorang apa? Kafir, bukan hanya juhud, mengingkari, tapi meninggalkan perintah di antara bentuk kekufuran. Makanya iblis bukan enggak kenal Allah, sebagaimana kata Jahmiyah, kalau kekufuran itu tidak mengenal Allah, kan itu al-jahlu billah. Ini tidak benar. Iblis ini faham, kenal Allah, kenal sifat Allah, wa bi'izzatik, bahkan dia bersumpah dengan sifat Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah, katanya. Subhanallah, iblis dia ngomong kayak gitu. Nah, qala wa ma ashbaha min hadha, wa qala ta'ala was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit, 7 lapis langit itu matwiyah. At-tay artinya gulung, menggulung. Matwi artinya yang digulung. Ini kata para ulama di antara sifat tangan Allah, bahwa tangan Allah itu menggulung.
Ini diantara sifat tangan bagi Allah. Jadi tangan Allah memiliki sifat. Apa sifatnya? Bisa menggulung langit. Tangan Allah menggulung 7 lapis langit. Makanya nggak bisa kita bayangkan gimana itu kaifiahnya kan gitu. Cuma langit digulung. Nggak bisa kita bayangkan. Yang jelas pada hari kiamat itu terjadi, bahwa Allah menggulung 7 lapis langit. Naam. Dan di pertemuan sebelum-sebelumnya kan gitu, udah kita sebutkan juga di antara sifat tangan Allah, Allah apa? Menulis kan gitu. Wa khatta laka at-Taurah biyadihi, kata Nabi, sebutkan ketika Nabi Adam bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Adam, dan Allah pun menuliskan untukmu Taurat dengan tangannya. Nah, begitu juga Allah menanamkan pohon di surga Aden, menanamkan pohon di surga Aden. Begitu juga Allah mengusap punggung Nabi Adam, wa masaha dhahra. Dan ini semua hadis yang enggak pernah diingkari para ulama salaf, kecuali yang datang dari mutaakhir, orang-orang Jahmiyah atau orang-orang ahlul kalam. Mereka yang mengingkari perkara-perkara ini. Dan bukanlah kita sedang menyamakan Allah dengan sifat makhluk kan gitu. Kita enggak sedang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk hanya sebatas karena Allah mengusap punggung Adam berarti Allah sama dengan makhluk. Enggak. Wallahu alam bagaimana kaifiyah al-mas, yang jelas Allah usap punggungnya. Tidak ada yang mungkar di situ. Enggak ada yang perlu diingkari ketika Allah mengusap punggung Nabi Adam. Dan orang-orang Al-Mu'attilah yang menolak sifat Allah, mereka memiliki syubhat dalam perkara ini. Mereka memiliki syubhat dalam perkara ini. Di antara syubhatnya yang paling masyhur orang-orang Asy'ariyah, bahwa mereka mengatakan bahwa al-yad atau tangan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka mengatakan tangan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah bagi Allah itu kata mereka kudrah, kekuatan, awil quwah, kudratun au quwah, kekuatan kata mereka. Ini diantara syubhat mereka. Maka kita katakan bahwa Ahlussunnah kita mengatakan bahwa apa? Bahwa secara bahasa Arab, bahwa yadun, tangan, bisa ditafsirkan maknanya kekuatan atau diungkapkan untuk mengungkapkan makna kekuatan dalam bahasa Arab. Yadun dalam bahasa Arab bisa maknanya kekuatan. Tapi perlu dilihat bagaimana susunan kalimatnya. Ini yang menjadi inti permasalahan. Gimana susunan kalimatnya? Kaifa as-sighatu wat tarkib, kata para ulama. Bukan hanya sebatas makna lafaznya itu yadun, tangan begitu. Iya, kita tidak mengingkari bahwa tangan dalam bahasa Arab kadang bisa maknanya kekuatan, tapi bagaimana susunan kalimatnya? Kaifa as-sighatu wat tarkib. Bagaimana susunan kalimatnya? Adapun susunan kalimat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatan, begitu juga dengan ayat yang lain, lima khalaqtu biyadayya,
Maka tidak ada satupun ulama yang menafsirkan, maksudnya ulama bahasa, yang menafsirkan bentuk kalimat susunan ini artinya kekuatan atau qudrah awal quwwah. Gak ada. Makanya di sini inti permasalahannya. Gak bisa kita diototoy ahlul bid'ah kan gitu. Oh, ini tangan didatangkan syair. Naam, kita nggak mengingkari yadun bisa maknanya tangan, tapi bagaimana kaifas sigha wa tarkib? Bagaimana susunannya? Naam. Sementara yang Allah inginkan di Al-Quran dan Sunnah ketika menyebutkan sifatnya yang disandarkan kepada Allah, maka tidak pernah ada satupun ulama salaf yang menafsirkan maknanya kekuatan. Ini perlu diperhatikan. Jadi jelas. Jadi bahasa Arab itu luas kan gitu. Nah, ketika Allah menceritakan tentang dirinya, kan gitu, tangan Allah terbentang luas. Nah, innallaha yabsutu yadahu liyatuba musii'ul laili an-nahar, kan gitu. Sesungguhnya Allah membentangkan kedua tangannya untuk pelaku dosa di waktu Allah membentangkan kedua tangannya di waktu malam untuk pelaku dosa di waktu siang. Nah, wa yabsutu yadayhi bil-lail li yatuba musii'an an-nahar, hakadha. Ini riwayat Bukhari Muslim. Sungguhnya Allah membentangkan kedua tangannya di waktu malam untuk pelaku dosa di waktu siang, dan membentangkan kedua tangan di waktu siang untuk pelaku dosa di waktu malam. Nah, hatta taghrub asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari sebelah timur. Dari sebelah timur, sebelah barat. Kan gitu. Artinya sampai hari kiamat. Wadih, jelas. Karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala, apabila di hadis ini contohnya mungkinkah kita tafsirkan bi qudratihi, sesungguhnya Allah membentangkan kekuatannya. Kan gitu. Innallaha yabsutu yadayhi, Allah membentangkan kedua tangannya. Kita artikan sesungguhnya Allah membentangkan kedua kekuatannya. La yasihil kalam. Maka ini nggak benar, kan gitu. Begitu juga di dalam ayat bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah, artinya dengan kekuatannya. Allah bentang cuma dua kekuatan Allah, mabsutatan. Begitu Allah katakan di dalam ayat lima khalaqtu biyadayya, apakah Allah menciptakan Adam dengan kedua kekuatannya? Kan gitu. Ini konsekuensi ucapan mereka ketika mereka menafsirkan tangan maknanya kekuatan pada sifat Allah. Kita nggak mengingkari dalam bahasa Arab bahwa yadun bisa maknanya tangan. Tapi adapun pada sifat Allah, ketika Allah mengabarkan, begitu juga Nabi ketika mengabarkan tentang sifat Allah, maka nggak ada di situ maknanya apa? Kekuatan atau kudrah. Nah, sekiranya Allah mau mengungkapkan, Allah katakan kudrah, Allah katakan apa? Quwwah. Kenapa Allah katakan yad? Ini menunjukkan Allah memiliki tangan yang hakiki. Ini menunjukkan Allah memiliki tangan yang hakiki. Dan sifat tangan bagi Allah ada sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah. Dzatiyatan khabariyatan. Makna khabariyah artinya kita enggak mengetahui sifat itu kecuali datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini secara ringkas. Karena ini diantara syubhat yang paling apa? Yang paling banyak tersebar, kan gitu. Ada banyak syubhat-syubhat yang lain, insyaallah akan kita bahas di kitab Al-Bayan Al-Awhad lebih dalam dan syawahidnya. Taib. ثم قال رحمه الله قوله رحمه الله تعالى لا نزيد فيه ولا نفسره. Kalam Imam Humaidi, Al-Imam Al-Humaidi ketika mengatakan la nazidu fihi, kita enggak menambah dan kita tidak menafsirkan, kan kata beliau begitu. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dalam menyebutkan sifat Allah, jangan ditambahi dan jangan ditafsirkan. Apa maknanya jangan ditafsirkan? Karena orang-orang Jahmiyah ketika membaca sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka tafsirkan apa? Dengan makna yang lain, kan gitu. Al-yad kata mereka al-qudrah, al-wajh artinya kemuliaan. Nah, makanya disebutkan Al-Imam Sufyan bin Uyainah, apa kata mereka?
Para ulama yang banyak meriwayatkan riwayat ini. Nusus sifat, nas dalil yang menetapkan sifat Allah, qiraatuha tafsiruha. Qiraatuha tafsiruha. Apa maknanya? Ketika kita membaca yad dalam bahasa Arab, tangan, itulah tafsirnya. Tangan apa maknanya? Tangan. Wajah apa maknanya? Wajah. Makanya nggak perlu ditafsirkan. Makanya tidak perlu ditafsirkan. Apa yang antum baca begitulah. Turun. Allah turun setiap sepertiga malam terakhir, kan gitu? Turun. Naam, Allah yang turun, naam. Allah menggulung langit. Kita katakan Allah menggulung langit. Allah yang menyebutkan matwiyatun biyamini, dengan tangannya. Allah memiliki kaki, kan gitu. Allah memiliki mata. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran. Apa dosa kita ketika kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran? Nah, begitu juga diantaranya ucapan para ulama salaf, amirruha kama jaa bila kaif. Tetapkan sebagaimana datang bila kaif, tanpa makna bila kaif di sini. Makanya subhanallah, ahlul bid'ah sampai kalam ulama sendiri mereka putar gimana caranya supaya membetulkan keyakinan orang itu. Kata mereka bila kaif artinya enggak ada kaifiyahnya. Ini kata mereka. Bukan nafi hakikat dari kaifiyah, bukan nafi dari hakikat dari bentuknya itu. Makanya kata para ulama, sesuatu yang ada di luar pikiran manusia, kullu mawjudin wujud khariji, segala sesuatu yang ada yang di luar pikiran manusia. Kan Allah kan ada kan di luar pikiran manusia. Maksudnya bukan maknawi. Allah itu memiliki zat, memiliki fisik. Begitu juga tangan Allah itu ada, kan gitu. Nah, tidaklah sesuatu yang ada yang di luar pikiran manusia, maksudnya yang waqi', di realita, kecuali memiliki kaifiyah, kecuali memiliki bentuk, kan gitu. Tapi kita nggak tahu bagaimana kaifiyahnya. Nah, begitu juga sekiranya para ulama salaf mengatakan bila kaif tanpa bagaimana, ya ngapain mereka katakan bila kaif? Kalau sekiranya itu nggak ada kaifiyahnya, ngapain mereka ulang gitu bila kaif? Ini menunjukkan ada kaifiyahnya, tapi yang dinafikan adalah ilmu kita. Yang ditolak, yang dihilangkan adalah ilmu kita tentang bentuknya, kaifiyahnya. Jelas? Begitu juga bila kaif maknanya tanpa bertanya. Artinya jangan ditanya-tanya gimana sifat Allah. Summa qala rahimahullahu ta'ala, kemudian beliau menyebutkan, dan naqifu ala ma waqafa alaihi al-Quran wa sunnah, dan kita berhenti, artinya bersikap sebagaimana apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah. Inilah kata para ulama bahwa bab nama dan sifat Allah perkara tauqifi. Apa makna tauqifi? Tidak boleh melewati Al-Quran dan sunnah. Ada dalilnya tetapkan, nggak ada diam, jangan dikorek-korek. Yani menetapkan apa yang datang sebatas apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah, kan gitu. Itulah makna tauqifi. Sama seperti ibadah. Ibadah itu kan tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Hanya sebatas apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah itu yang dikerjakan. Makanya hukum asal ibadah adalah haram, kan gitu kan. Hukum asal mengerjakan ibadah adalah haram sampai datang dalil. Nah, karena hukum asal manusia adalah bara'atul zimmah, kata para ulama. Tanggung jawabnya lepas. Gak boleh kita memikulkan tanggung jawab kepada seseorang tanpa datang dari Al-Quran dan Sunnah, kan gitu. Karena hukum asal tanggung jawab seseorang itu lepas. Bara'atul zimmah, kata para ulama. Nah, ketika kita menyuruh dia mengerjakan sebuah ibadah, ini ada dalilnya enggak nih? Kan gitu. Jangan sampai dia mengerjakan atau menjadikan sebuah tanggung jawab yang syariat tidak menjadikan tanggung jawab bagi dia. Nah, jangan dibalik gitu. Jangan diputar masalah bid'ah, kalian mana dalilnya kalau ini bid'ah? Lah, kebalik. Kan gitu. Kita yang bertanya mana dalilnya dalam amalan ini. Jangan kita ditanya
Apa? Apa dalilnya kalau ini bid'ah? Maulid itu bid'ah. Mana dalilnya kalau maulid bid'ah? Hah? Terbalik ini, jangan diputar. Kita yang bertanya. Karena hukum asal tanggung jawab seseorang adalah apa? Bara'atul dhimmah, selamat dia. Tidak ada tanggung jawab, enggak ada beban bagi dia sampai datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, makanya Allah sebutkan di dalam ayat apa? Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu yang mereka membuat syariat yang baru yang tidak Allah izinkan? Ini kata para ulama dalil menunjukkan hukum asal ibadah itu tauqifi. Artinya bukan dengan perintah manusia, bukan dengan pendapat manusia, harus datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa naqulu ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Dan kita meyakini dan kita beriman bahwa Allah istiwa di atas al-arsh. Istiwa di atas al-arsh. Masalah istiwa sudah kita bahas juga di kitab-kitab sebelumnya kan gitu. Karena makanya yang paling banyak penyimpangan, yang paling banyak penolakan itu masalah istiwa, masalah ulu dan masalah ru'yah. Begitu juga masalah kalam. Makanya para ulama senantiasa menyebutkan permasalahan ini. Ini enggak lepas. Tidak lepas ulama akidah yang menulis kitab akidah kecuali mereka menyebutkan permasalahan ini, karena memang ini yang paling banyak apa? Penyimpangan, syubhat dan seterusnya. Udah kita bahas istiwa itu apa? Secara bahasa ada 3 atau 4 makna tergantung huruf mutaaddinya kan gitu, huruf kata bantu yang menyusunnya. Ada istawa tanpa huruf mutaaddi kan gitu, ada istawa tanpa huruf kata bantu, tanpa kata bantu. Apa maknanya? Apa Darda? Naam, sempurna, kamula kan gitu. Sebagaimana qauluhu ta'ala falamma balagha ashuddahu wastawa. Ketika Nabi Musa sempurna secara akal dan fisik di umur 40 tahun, kemudian istawa itu makna sempurna, kemudian Allah berikan kerasulan, artinya berikan turunkan wahyu. Begitu juga Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu ketika umur 40. Nah, ini makna apa? Al-istiwa tanpa huruf mutaaddi. Kemudian istawa ila pakai huruf ila dalam bahasa Arab. Nah, siapa yang ingat maknanya apa ila? Abu Rashid. Ila. Lurus ke atas. Ada makna yang lain? Man yadhkur? Istawa ila. Taib, tinggi dan di atas. Ada makna yang lain kan gitu. Qasada wa aqbala kan gitu, ma'al qasd artinya mengarah. Artinya mengarah. Dan tinggi dan di atas itu iya, dan dengan tambahan makna mengarah. Nah, kemudian istawa pakai huruf waw. Istawa al-ma wal khashab. Istawa al-ma wal khashab artinya istiwa air dan kayu. Apa maknanya? Apa Rehan? Menyamai kan gitu. Menyamai, mengejar. Kemudian yang terakhir istawa ala. Nah, ini yang datang dari Al-Quran sekitar 7 mawadhi' di dalam Al-Quran, ada 7 ayat. Nah, yang menunjukkan istawa ala. Istawa ala artinya meninggi di atas.
meninggi dan di atas. Meninggi juga sifat kan gitu, sifat fi'liyah, meninggi dia. Bukanlah maknanya ketika Allah meninggi di atas arsy berarti Allah sebelumnya di bawah arsy. Ini perlu difahami. Bukanlah Allah meninggi di atas arsy berarti apa? Berarti maknanya Allah sebelumnya di bawah arsy kemudian naik kayak orang gitu. Enggak. Kalau makhluk saja bisa dikatakan dia meninggi di atas bantal misalnya. Tapi dia apa? Tapi dia tetap berada di atas bantal kan gitu. Contohnya ini orang di situ ada bantal dia kayak gini, kemudian dibuat di bawahnya. Ini contohnya pada makhluk. Maksudnya bukan berarti meninggi itu harus di bawah dulu kemudian di atas, enggak. Kalau makhluk saja bisa meninggi tanpa harus di bawahnya, kan itu di bawah sesuatu itu kemudian naik ke atasnya, apalagi Allah gitu. Tapi bukan berarti kita menyamakan Allah kayak makhluk, enggak. Cuma maksud Anda pada makhluk saja dia meninggi di atas sesuatu bukan berarti sesuatu itu sebelumnya di bawahnya. Itu maksudnya. Jelas? Sifat meninggi itu bukan berarti misalnya sesuatu meninggi di atas sesuatu kan gitu. Naik di atas sesuatu bukan berarti sesuatu itu harus di bawah yang meninggi di atasnya. Bukan harus di bawahnya dulu dia ke bawah naik ke lantai 2 misalnya, enggak. Nah, tapi bagaimana bentuk sifat meningginya Allah di atas arsy? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kita enggak tahu. Yang jelas Allah meninggi di atas arsy tanpa membagaimanakannya. Dan sifat al-istiwa juga adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah, perbuatan dia. Berbeda dengan sifat ulu. Sifat ulu, sifat tinggi Allah itu sifat dzatiyah yang tidak bisa dilepaskan dari zat Allah. Dan begitu juga bukanlah berarti Allah itu apa? Menyatu dengan alam makhluk. Ini senantiasa kita ulang-ulang. Bukan berarti Allah menyatu dengan alam makhluk. Kemudian masalah juga apakah ketika Allah tinggi di atas arsy menempel dengan arsy atau enggak, bil mumassah atau bidunil mumassah. Nah, salah satu aqwal baina ahli ilm, ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan nah menempel, enggak ada masalah. Sebagian lagi mengatakan enggak menempel. Kemudian pendapat yang ketiga tawakkuf, dan ini yang lebih tepat. Wallahu a'lam kan gitu. Menempel atau enggak tahu kita. Enggak ada dalil yang menunjukkan apa? Konsekuensi istiwa itu harus menempel. Mungkin menempel, mungkin enggak. Nah, adapun ketika Allah menyentuh punggung Nabi Adam, mengusap punggung Nabi Adam, ini kata para ulama, nah bil mumassah. Nah, dan kita menafikan kekhususan sifat makhluk. Nah, makanya subhanallah selalu kalau kita baca syubhat orang-orang Asy'ariyah, nanti kata mereka kalau begitu berarti tangan Allah itu jisim. Nah, ini kalimat jisim, kalimat mujmal. Apa maksud jisim? Ini enggak pernah dikatakan oleh Imam Ahmad, enggak pernah kata Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak pernah kata Nabi, kan gitu. Dari mana ini kalimat jisim ini? Dari apa? Dari menyamakan konsekuensi sifat Allah dengan konsekuensi sifat makhluk. Inilah lafaz-lafaz ini muncul itu dalam rangka itu, menolak jisim. Begitu juga kata mereka hayiz. Hayiz itu dimensi. Kan gitu. Ini kan manusia, makhluk yang ada dimensinya, kan gitu kan? Iya enggak? Apa itu dimensi? Bu Rehan, apa makna dimensi? Ruang yang mengisi. Itulah yang dikatakan dimensi. Ya kan? Misalnya ini tangan Anda, ini kan ruang kosong nih misalnya. Walaupun ini bukan ruang kosong, bagi kita ini kosong. Walaupun ini makhluk. Ini kan enggak ada sesuatu di sini. Taruhlah kayak gitu kan. Nah, ketika Anda buat tangan Anda di sini, nah inilah yang mengisinya, berarti inilah yang dikatakan dimensi. Jelas? Kan gitu. Makanya kan dikatakan 3 dimensi, 3D. Maksudnya bisa dilihat dari segala arah. Nah, ada ruangnya hayiz dikatakan. Kalau istilah ilmu mantiqnya al-ab'ad ats-tsalath. Seperti panjang, lebar,
tinggi dan dalam. Panjang, lebar, tinggi dan dalam. Al-ab'ad al-arba'ah, panjang, lebar, tinggi dan dalam ruang. Itu yang dikatakan apa? Al-hayyiz bagi mereka. Nah, sementara kita ini sudah mengkorek-korek bagaimana sifat Allah, kan gitu. Berarti kan kalian hakikat menyamakan Allah kayak manusia berarti. Karena kita berada di alam makhluk, sementara Allah alam gaib. Maksudnya di posisi tinggi yang enggak kita lihat bagaimana bentuknya. Makanya selalu dikejar ke masalah zat Allah. Apakah Allah memiliki zat? Nah, Allah ada zatnya enggak? Kalau mereka bilang ada, berarti segala yang ada yaqumu binafsihi, yani laysa sifatan lil ghairi, bukan sifat bagi sifat yang lain, dan dia memiliki wujud, memiliki fisik, berarti jisim juga berarti. Makanya bingung mereka. Makanya kata mereka Allah ada bisyarti al-itlaq. Makanya mereka belum menemukan jawaban yang bisa memuaskan hati mereka. Hatta Ar-Razi sendiri apa? Tobat, kan gitu, bingung dia. Memang enggak pernah kita dapatkan jawaban yang memuaskan. Nah, disebutkannya dalam syairnya. Begitu juga Syahristani. Ulama-ulama kalam itu disebutkan para ulama di akhir hidup mereka tobat mereka, sampai mereka berharap mati di atas agama orang awam, membaca Al-Quran, menetapkan enak, gak pusing. Nah, yatamanna an yamut ala aqaid ajaiz Naisabur, akidahnya nenek-nenek tua di Naisabur, maksudnya menetapkan sifat sesuai dengan lafaz. Dan ini disebutkan Syekhul Islam, para ulama menyebutkan ini, ulama sejarah. Tapi orang-orang ahlul bid'ah kata mereka enggak benar itu, mereka tolak. Nah, pusing mereka mengapanya. Dan akidah orang-orang filsafat susah memang, susah, subhanallah. Dan itulah subhanallah, mereka bangga dengan itu. Mereka bangga dengan kesusahan akidahnya. Nah, ثم قال رحمه الله ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. Siapa yang meyakini selain dari yang kita sebutkan, artinya menetapkan tidak sebagaimana Allah tetapkan, atau mentakif, atau mentamsil, atau mentaktil, maka dia Jahmiyah. Dan akidah Ahlussunnah dalam menetapkan sifat apa? Isbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til, menetapkan tanpa menyerupakan dan mensucikan tanpa menolak. Menetapkan tanpa menyerupakan dan mensucikan tanpa menolak sifat itu. ولذلك يقول ابن القيم، berkata Ibn Al-Qayyim rahimahullah di Nun Al-Kafiyah Syafiyah di Qasidah Nuniyah, lasna nushabbihu wasfahu bi sifatina innal mushabbiha abidul awthani kalla wala nukhlihi min awsafihi innal mu'attila abidul buhtani man mathala Allah al-azim bi khalqihi fahuwa an-nasiba lil musyrikin nasrani. Kata beliau, kita tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat kita, karena orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk menyembah berhala. Makanya kata Ibnu Taimiyah, siapa yang menyamakan sifat Allah dengan makhluk, maka dia menyembah berhala. Al-mumatsilah ya'bud sanaman. Orang yang menyamakan sifat Allah dengan makhluk menyembah berhala hakikatnya. Karena orang-orang musyrikin kan menyamakan Allah dengan berhala-berhala mereka dalam ibadah. Dan orang-orang yang menolak sifat Allah menyembah sesuatu yang enggak ada. Wal mu'attilah, kata Ibnu Taimiyah, ya'budu adaman. Dan orang-orang menolak sifat Allah menyembah yang enggak ada, menyembah nothing, kosong.
zero, sifar, kan gitu. Hakikatnya nggak ada. Dan Jaham bin Safwan As-Samarqandi, si Jaham bin Safwan ini di akhir hidupnya tragis, dia dipenggal kepalanya. Begitu juga dengan Ja'ad bin Dirham. Begitu juga dengan Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad bin Dirham ini gurunya si Jaham bin Safwan. Nama-namanya mirip, kata Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, Ja'ad bin Dirham. Nah, Al-Ja'ad sama Al-Jaham. Dan yang menyembelih dia, si Ja'ad ini, Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Dia berkata, wali ajli dha dhaha bija'din Khalidu al-Qasri yawma dhaba'ihil qurbani idh qala Ibrahimu laysa khalilahu kalla wala Musa al-Kalim ad-dani syakara ad-dhahiyyah kullu sahibati sunnatin lillahi darruka min akhi qurbani. Naam. Dan para ulama sejarah menyebutkan kisah ini. Dan Khalid bin Abdullah Al-Qasri ini menyembelih si Ja'ad bin Dirham ketika hari Eid Al-Adha. Dia berkhutbah, setelah khutbah kemudian dia mengatakan kepada jamaahnya, taqabbalallahu dhahayakum, semoga Allah menerima sembelihan kalian. Fa inni mudhahin bi Ja'ad bin Dirham, sesungguhnya aku menyembelih Ja'ad bin Dirham, kemudian dipenggal kepalanya. Dan ini dibenarkan para ulama bolehnya menghukum ta'zir ahlul bid'ah. Dan para ulama dan Imam Al-Ajurri di kitab Syariah menulis bab seorang penguasa boleh menghukum ta'zir ahlul bid'ah. Menghukum ta'zir itu banyak dia hukumnya. Bisa dengan membunuh, bisa dengan dipenggal, bisa dengan disiksa, bisa dengan tidak berkaitan dengan apa? Nas. Berbeda dengan hukum hudud. Contohnya yang berzina, yang sudah menikah dirajam, kan gitu. Enggak boleh dicubit-cubit atau diubah apanya, caranya enggak. Berbeda dengan hukum ta'zir. Makanya seharusnya penguasa di sebuah negara, kalau memang dia berkeyakinan ahlus sunnah, kan gitu, itu boleh dihukum ta'zir ahlul bid'ah, dipecutin. Nah, karena kata para ulama, kalau hukum pembegal saja, yang begal itu hukum ta'zir, dan pembegal ini melukai dunia manusia, kan gitu, dipukul. Apalagi lah orang yang melukai agama manusia. Nah, karena menyebarkan keburukan pada akidah. Dan diantaranya Al-Imam Al-Ajuri di kitab Syariah beristidlal dengan kisah Umar bin Khattab. Nah, ketika salah seorang yang suka menafsirkan ayat atau membuat syubhat dengan tafsiran ayat, kemudian Umar bin Khattab memukul kepalanya dengan apa? Dengan pelepah kurma. Nah, mencambuknya sampai hilang syubhat. Nah, gimana sekarang? Udah hilang, wahai Umar, katanya. Nah, adzan, fadhal. طيب في سؤال؟
في سؤال. وكذلك رواية الإمام مالك رحمه الله kan gitu, ketika ditanya tentang istiwa Allah, ada yang bertanya kepada Imam Malik, kaifa ya Imam, kaifa ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa, bagaimana istiwa Allah, kata orang tadi. Kemudian beliau menunduk saking syoknya mendengar pertanyaan ini, kok bisa ada orang yang bertanya bagaimana sifat Allah gitu. Nah, mungkin karena banyaknya di zaman itu sudah mulai tersebar pemikiran filsafat, karena nggak pernah dibahas di sebelumnya di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang filsafat kan gitu di zaman mutaakhir. Makanya munculnya filsafat itu ketika kitab-kitab Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, itulah munculnya semakin besarnya apa? Filsafat. Makanya diantaranya juga Ar-Razi, Al-Ghazali, mereka membaca, mempelajari kitab filsafat tadi, dan mereka membuat kaidah yang mereka pahami dari filsafat, kemudian berusaha mereka lawan di dalam akidah Islam gitu. Ini menunjukkan kurangnya memang mereka, ilmu mereka terhadap akidah salaf, kata para ulama. Makanya para ulama membedakan antara ahlul athar. Ahlul athar itu para ulama yang enggak lepas dari dalil, dari ucapan salaf. Qala Sufyan bin Uyainah, qala para sahabat kan gitu, qala ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Enggak lepas dari ucapan para ulama. Sementara mereka senantiasa di kitab-kitab mereka membuat kaidah-kaidah yang sifatnya dari filsafat. Nah, makanya kalau kita baca kitab mereka, orang-orang Asy'ariyah, enggak ada kita dapatkan asar dari para ulama salaf, enggak Al-Qur'an, enggak sunnah, hanya sebatas kaidah la jisim, la hayyiz. Nah, sementara kitab Ahlus Sunnah, subhanallah, kata para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika kita membaca ulama atau kitab ulama salaf, yakni sejuk dada kita. Selalu Al-Qur'an, sunnah, berkata para sahabat, tafsir para sahabat, para tabi'in. Begitu juga kalau kita buka tafsir Imam At-Tabari, itu enggak lepas dari tafsir para salaf. Tidak pernah dia mendatangkan sebuah hujjah dari akalnya sendiri atau dari pemahaman filsafat. Yang inilah yang menahan mereka dari menetapkan sifat Allah. Jadi mereka punya mindset, oh ini kalau menetapkan begini bakal begini, kalau begini bakal begini. Nah, inilah yang menahan mereka. Mereka nggak mau menyamakan Allah dengan makhluk dengan mindset yang udah teraplikasi di otak mereka gitu. Kalau ini dihilangkan, kan nggak menjadi konsekuensi kan gitu. Kalau Allah istiwa di atas arsy tidak sama dengan makhluk, udah kelar. Oh, kata mereka kalau Allah istiwa berarti begini. Maka dengan itu nggak akan siap-siap, nggak siap-siap jadinya. Nah, fi soal. Nah, teman yang berusaha mancing perbuatan dengan pertanyaan, apakah Allah memiliki tempat? Bagaimana? Nah, masalatul makan, apakah Allah memiliki tempat kan gitu. Orang-orang Asy'ariyah perlu kita fahami, atau akidah Ahlus Sunnah dulu. Yang pertama kita fahami bahwa kalimat al-makan disebutkan di dalam hadis. Nah, ketika Nabi SAW mi'raj ke atas langit ke-7, wa yarfa'u ila makanihi, kemudian Allah pun mengangkatnya ke sisinya kan gitu. Kemudian apa makna makan, apa makna tempat, apa makna tempat sih kan gitu. Apakah tempat itu memiliki zat? Apakah tempat, ada nggak fisik dari tempat? Nah, di sini muncul apa? Di fase belakangan ini, orang-orang filsafat menjadikan tempat ini, makna tempat makan dalam bahasa Arab itu sebagai momok untuk menetapkan sifat. Dan diantaranya orang Asy'ariyah menolak Allah bertempat, kan gitu. Makanya kita tanya, tempat itu apa? Secara hakikat atau secara ilmu mantiq, tempat itu amrun ma'nawiyyun i'tibariyun la wujuda lahu fi al-kharij. Itu sebuah makna i'tibari atau maknawi. Apa itu? Contohnya yang dia tidak bisa difahami kecuali dengan selainnya.
Contohnya seperti persegi panjang. Coba tunjukkan sama mana persegi panjang. Pasti antum mengatakan misalnya kitab ini kita katakan kitab, bentuknya yang persegi panjang. Tapi bisa nggak antum tunjukkan persegi panjang itu tanpa dikatakan pakai kitab? Ngerti? Paham? Kan persegi panjang itu kan begitulah tempat yang tidak bisa difahami kecuali dengan selainnya. Contohnya bulat. Coba tunjukkan bulat, antum cari bola. Ana bilang enggak, ana enggak mau bola. Antum cari yang lain, ana enggak mau yang ini. Nah, dia sifat bulat ini enggak bisa berdiri kecuali dengan selainnya. Jelas? Sifat bulat ini tidak bisa berdiri kecuali dengan ada yang memiliki sifat yang lain, kan gitu. Nah, begitulah tempat. Tempat itu apa? Masjid. Ana mau selain masjid. Nah, tempat itu imma alam makhluk, kan gitu, yang berada di luar lingkup makhluk atau di luar lingkup makhluk. Nah, disitulah Allah di posisi tinggi yang tidak ada makhluk di situ. Kalau kalian maksud tempat di sini adalah lingkup makhluk, maka kita katakan Allah tidak bertempat dengan makna ini. Kalau kalian katakan maksud tempat adalah lingkupnya makhluk, nah, maka akan datang perdebatan masalah al-alam al-khariji wal alam al-makhluk. Nah, al-alam al-adami. Dan mereka menetapkan kayak gitu, nafi naqidain. Kata mereka Allah tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Ini dikatakan nafi naqidain. Ini lebih mustahil dan mereka bingung memang ketika ditanya tentang masalah ini. Dan Ibnu Taimiyah membantah mereka dalam kitab Dar' Ta'arud an-Naql al-Aql. Maka kita katakan tempat itu masih lafaz mujmal, kan gitu kan? Dan kita katakan tempat itu apa maknanya? Apakah kalian maksud tempat posisi makhluk? Posisi makhluk ini kalian maksud di sini Allah di situ. Kita katakan Allah tidak bertempat kalau yang kalian maksud adalah posisi makhluk. Tapi kalau kalian maksud adalah posisi tinggi yang tidak ada makhluk di situ, Allah tidak bertempat dengan makna itu, maka ini pernyataan yang salah. Kita katakan Allah bertempat, tempatnya tinggi di atas semua makhluk yang enggak ada makhluk di situ. Nah, makanya orang-orang begitu juga dengan waktu. Orang Asy'ariyah menolak ya gitu. Kata mereka Allah la ya'tarihi al-makan waz zaman. Tuh kata mereka. Allah ini tidak diliputi waktu dan tempat. Kalau makan tadi tempat itu mereka berusaha menolak sifat tinggi dan istiwanya Allah. Kan gitu. Kalau waktu gimana? Mereka ingin menolak sifat fi'liyah bagi Allah. Kita katakan fi'il itu perbuatan itu kan berkaitan dengan waktu, kan gitu. Kemudian kita tanya waktu juga, apakah ada hakikatnya? Ada enggak zatnya? Ada enggak fisik waktu? Enggak ada, kan gitu. Amrun i'tibari dikatakan. Perkara yang ditinjau dari selainnya. Artinya dia enggak bisa berdiri kecuali dengan selainnya. Makanya apakah ada waktu sebelum penciptaan matahari dan bulan? Kan kita paham waktu sekarang ketika udah Allah ciptakan apa? Matahari dan bulan, kan? Makanya ada siang dan malam. Makanya juga bulan, namanya juga bulan, 30 hari. Nah, hari ini berputaran apa? Perputaran matahari atau pergantian siang dan malam. Nah, kalau nggak ada siang dan malam, apakah ada waktu? Kevin, sebelum Allah menciptakan siang dan malam, langit, matahari dan bulan atau seluruhnya, apakah ada waktu? Ada waktu. Begitulah di surga. Di surga itu tidak ada lagi matahari dan nggak ada lagi siang dan malam kata para ulama. Tapi itu waktu yang terus berjalan. Ukuluha daimun wa dhilluha daim, yang dawam senantiasa berjalan di waktu ke depan itu. Jadi pasti ada perjalanan gitu. Dari masa ke masa, kan gitu. Jelas. Nah, sementara perbuatan itu berkaitan dengan waktu. Mereka ingin menolak sifat perbuatan bagi Allah. Kata mereka Allah enggak melakukan sesuatu apapun. Dengan itu Allah tidak diliputi dengan waktu. Makanya fi'il dalam bahasa Arab ma yaqtarinu biz zaman, kan itu sesuatu yang berkaitan dengan zaman, berbeda dengan isim, berbeda dengan nama, tidak berkaitan dengan waktu. Makanya bisa dikatakan mata. Kan itu. Perbuatan itu bisa ditanya kapan. Sementara isim nggak bisa ditanya kapan. Kapan Z? Apa? Kenapa Z? Lahir. Itu kan perbuatan, lahir. Maknya yang melahirkannya atau dia yang melahirkan. Z lam yalid.
Saya tidak melahirkan. Jelas. Jadi juga waktu juga ini perkara mujmal, dan waktu itu pasti ada gitu. Akan tetapi maknanya mungkin bukan seperti yang kita pahami ketika Allah menciptakan matahari. Nah, begitu juga di akhirat nanti, waktu itu tetap ada walaupun nggak ada matahari, nggak ada siang dan malam. Tidak ada siang dan malam, waktu tetap berjalan. Nah, makanya subhanallah, 6 masa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bukan 6 hari kayak sekarang. Kita nggak tahu bagaimananya, kan gitu. Allahu alam bagaimananya. Nah, gimana Abu Ikrimah? Jelas? Khalas, ila huna alhamdulillah.